Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Bertemu kembali di channel Mas Imam Nawawi, Journey Berpikir Nyata Berkarya. Dan kita semua melihat bagaimana Anies Baswedan pada akhirnya tidak bisa melenggang menuju Pilkada Jakarta, juga membatalkan sebuah kabar yang menyebutkan dirinya akan maju di dalam Pilkada di Jawa Barat. Sahabat kalian, tentu kita bertanya-tanya, apa yang menjadi pikiran Anies Baswedan sekarang? Pak Anies juga menyebutkan itu di dalam YouTube-nya, Anies Baswedan. Dia mengatakan mungkin ada yang bertanya, Pak Anies, ada nggak penyelesaian? Penyesalan tidak mengikuti pilkada ini. Kalau saya ditanya penyesalan atau tidak, ya ada penyesalan itu. Ujar Anies dalam siaran YouTube Jumat 30 Agustus 2024. Anies menyesal bukan persoalan dia tidak bisa ikut dalam pilkada, tetapi ada hal lain. Apakah itu? Anies melanjutkan bahwa lihat warga kampung Bayam yang terlantar, berat rasanya. Lihat kampung-kampung yang setiap kali kita datang, Pak, tolong ini dituntaskan. Berat rasanya kalau mereka tak bisa mendapatkan penuntasan atas usaha meningkatkan kesejahteraannya, kata Anies. Sahabat kalian, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan merupakan satu hal yang penting untuk jadi catatan kita. Bahwa Anies berusaha mengungkapkan perasaannya. Apakah itu berbentuk sebuah penyesalan ataukah sebuah niat bahwa dirinya ketika tidak bisa berpartisipasi, justru yang dipikirkan adalah bagaimana nasib rakyat kecil. Bagaimana warga-warga yang menjadi kelompok-kelompok yang secara ekonomi sangat lemah dan ada di Jakarta. Secara emosi, pernyataan Anies itu juga menunjukkan empati, yaitu perasaan berat melihat kampung Bayam, warga kampung Bayam yang mungkin terlantar. Dan empati adalah komponen penting dalam kepemimpinan yang efektif, karena memungkinkan seorang pemimpin untuk memahami dan merasakan kebutuhan serta penderitaan rakyatnya yang pada gilirannya dapat memotivasi tindakan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Sahabat kalian, dalam teori kepemimpinan, seorang pemimpin diharapkan selalu responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Anies selama ini telah mampu memberikan bukti dalam kinerja, mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat, dan dia adalah sosok yang cerdas di dalam menyerap aspirasi warga. Dan ketika Anies tidak bisa mengikuti Pilkada Jakarta, sebenarnya yang menyesal bukan hanya Anies karena tidak bisa membantu masyarakat yang miskin secara ekonomi, tetapi juga masyarakat yang punya aspirasi dan mengerti bahwa Anies adalah sosok yang layak memimpin Pilkada, namun tidak ada partai yang berani mengusungnya, mungkin karena sebuah, katakanlah, ancaman, ada sebuah, katakanlah, operasi yang menjadikan partai-partai politik tidak lebih berani daripada seorang individu bernama Anies Baswedan. Dan sebenarnya ketika Pilkada Jakarta berlangsung dan Anies Baswedan tidak diusung, ini menunjukkan bahwa sangat mungkin ke depan Jakarta ini akan memiliki peta kepemimpinan politik yang berbeda. Kalau misalnya nanti seperti banyak survei media online yang banyak menulis atau memilih akan golput pada Pilkada Jakarta karena calon-calon yang diusung bukan representasi daripada aspirasi rakyat itu sendiri, maka Jakarta kemungkinan akan lebih banyak golput tinggi, dan itu berarti tidak akan ada gubernur di Jakarta sebagaimana aturannya. Kalau kotak kosong yang menang, ya banyak yang golput. Tapi ini Jakarta kayaknya tidak kotak kosong karena ada RK, kemudian ada Pramono. Ya tinggal dua pihak ini. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa satu pihak diantaranya hanyalah sebagai sebuah, ya katakanlah, pemanis pilkada. Ya, siapa yang menang sepertinya sudah mulai diketahui oleh masyarakat.
Namun yang penting kita catat di sini bahwa Anies Baswedan menyempatkan diri berbicara kepada publik melalui channel YouTube-nya, menunjukkan bahwa ada refleksi dan emosi serta empati dan kesadaran seorang pemimpin yang merasa terputus dari kesempatan untuk langsung melayani masyarakat. Penyesalan ini bukan hanya perasaan pribadi, tetapi juga menggambarkan kekhawatiran tentang hilangnya representasi politik yang efektif bagi kelompok-kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Sahabat sekalian, mudah-mudahan politik kita ke depan semakin lebih baik, walaupun hari ini kita melihat orang-orang baik sepertinya tidak boleh berpolitik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.